Kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam kasih dan penyertaannya pada hari ini di minggu yang keempat. Saya berharap kekasih Tuhan semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dianugerahkan dengan sehat, damai dan sukacita, sehingga kita akan terus menjadi berkat satu dengan yang lain, istimewa dalam masukin minggu-minggu yang ke depan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau sharingkan firman Tuhan pada hari ini dari Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Hanya 2 ayat yang saya mau bagikan. Demikianlah firman Tuhan. Galatia 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita mendengarkan apa yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dari 2 ayat ini paling tidak ada 3 hal yang ingin kita terima sebagai berkat. Dan saya berharap firman Logos ini menjadi rema bagi kita semua. Yang pertama dikatakan dalam ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kekasih Tuhan, tanpa Yesus kita semua adalah manusia yang terkutuk. Jadi sampai hari ini barang siapa yang tidak percaya Yesus, yang sudah tergantung di tiang kayu salib sebagai tempat yang terkutuk itu, makanya tetap dia ada dalam kutukan itu. Karena Taurat itu seperti cermin di depan kita, sehingga semua apa yang kita lihat dalam cermin dapat terlihat. Jadi itu seperti kita berkaca. Oh, ternyata saya hitam, ternyata saya jelek, ternyata saya ini hidungnya pesek. Cermin Taurat itu adalah memperlihatkan segala kelamnya manusia. Cermin Taurat itu memperlihatkan busuknya manusia. Cermin Taurat itu memperlihatkan betapa gelapnya hidup kita, betapa suram dan seramnya manusia. Makanya Taurat itu menunjukkan betapa ngerinya manusia yang sudah jatuh dalam dosa sejak Adam sampai kepada hari ini. Itulah yang disebut kutuk. Dan simbolnya adalah salib. Jadi salib itu adalah simbol penjahat yang paling besar. Harus naik ke sana. Tapi Yesus, dia tersalib di sana untuk Anda dan saya. Inilah berkat yang tidak terkatakan. Bukan karena kita itu bisa kuat, amal soleh, amal apalah. Tidak ada itu. Dalam Yesus kita bebas dari kutukan. Ini berita yang pertama. Hal yang kedua dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya, oleh Rasul Paulus, bukan dari Yesus. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi, hal yang kedua di sini ialah kita mendapatkan janji. Dalam Yesus kita mendapat janji tentang berkat Abraham. Jadi berkat Abraham ini
adalah berkat yang berkelimpahan. Ya. Berkat anak cucu bertambah banyak, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat berbagai kemenangan yang Abraham dapatkan, itu juga yang Bapak Ibu dan saya dapatkan. Jadi apa saja yang kita kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, keturunan kita diberkati. Berkat Abraham luar biasa. Dan yang paling hebat berkat Abraham adalah iman. Jadi kenapa itu semuanya dicontohkan kepada Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang beriman. Karena tidak mungkin orang dibenarkan tanpa iman. Hanya orang yang benar aja, orang yang beriman, yang dibenarkan Allah. Seperti Abraham, dia percaya Allah sungguh-sungguh. Ini maksudnya mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Yang ketiga, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, ini kita hidup dalam zaman Pentakosta ini. Hari-hari ini kita semua sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya di dalam Galatia pasal 5, hiduplah oleh roh, dipimpin oleh roh supaya kita hidup. Semua kita yang hidup oleh roh itu, kita pasti melakukan buah-buah roh. 9 buah roh itu pasti kalau kita benar-benar dipimpin oleh roh, maka buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan menguasai kita. Dan tidak ada hukum yang menentang ini. Bapak Ibu akan mengalahkan semua hukum apapun yang membuat orang baik jika kita hidup di dalam 9 buah roh ini. Mengalahkan semua hukum. Dan tidak ada hukum yang bisa mengalahkan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di zaman Pentakosta ini, atau apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan mengirim penghibur, itu sudah digenapi pada saat murid-murid menerima Pentakosta di Yerusalem. Dan hari ini terus Tuhan akan terus penuhi kita dengan roh. Mari kita hidup dalam roh supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. 9 buah roh memenuhi hidup kita, maka dimanapun Anda berada, Anda pasti menjadi berkat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menghibur Anda dan kita semua, ya. 3 hal, kita bebas dari kutukan karena kita punya Tuhan Yesus, karena Anda percaya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Anda menerima berkat Abraham. Berkat yang berkelimpahan, baik secara jasmani dan juga terlebih rohani iman Anda. Dan yang ketiga, karena kita percaya Tuhan Yesus, maka roh yang Tuhan Yesus janjikan itu juga menjadi bagian kita. Dan marilah kita memberi diri kita kepada roh untuk dipimpin dari hari ke hari, sehingga segala kedagingan kita kalahkan dengan roh yang sudah Tuhan taruh di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.